Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman di pertemanan Facebook ya? Dimas doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mulai jam 8 masih ada waktu 4 menit. Nah, masih sempat lah untuk opening ya. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah ada Kak Ayu Sniu, apa kabarnya di malam hari ini ya? Masya Allah ada kedatangan Kak Endang Aulia juga. Apa kabarnya Kak Endang di malam hari ini? Nah teman-teman, Masya Allah tabarakallah ya, tepat hari ini hari Selasa, tepat kita sudah dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18, 19, 30. Jadi kita udah masuk di hari ke-16 ya. Nah, dimana Beauty SPAI ya, Beauty SPAI hadir teman-teman ini botol 13, saya udah sisa sedikit banget. Ini mau besok sepertinya OTW ke botol 14. Masya Allah ya, udah botol 14 aja. Teman-teman udah botol ke berapa? Siapa lagi yang hadir? Oh ada Kak Windy, Masya Allah, apa kabarnya Kak Windy? Sehat ya? Ada Desi juga ya teman-teman. Sebelum saya mulai di jam 8 ini ya, masih ada 2 menit. Materi kita malam ini adalah bagaimana memulai bisnis dari nol. Nah, memanfaatkan media sosial. Hai Desi, sehat dong? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Bagaimana memulai bisnis dari nol, melakukan media sosial. Ya, apa kabarnya Uci Dian? Sehat-sehat ya. Jadi teman-teman, silahkan bagikan video ini. Mana tahu ada teman-teman yang membutuhkan, silahkan bagikan dengan ikut nonton bareng ya. Nah ini biar semakin banyak ya teman-temannya yang melihat gitu kan, semakin banyak teman-temannya yang belajar juga malam hari ini ya. Jadi ada Kak Emma juga ya, ada Kak Emma juga di sini. Kendra nggak boleh lihat, akhirnya tuh nggak boleh ngelihat botol beauty spray ya. Coba tante lihat tante nih. Nah jadi teman-teman ya, bismillah ya, tinggal 1 menit lagi sambil saya menunggu siapa aja yang sudah hadir. Kak Windy ini, Kak Windy yang kemarin kabar bilang, oh ya ada Kak Ita Endang Kartini ya, Rasau ya. Silakan teman-teman bagikan dengan menonton bareng ya. Nah silahkan teman-teman membagikan dengan menonton bareng, silahkan ya. Kalau misalnya saya bukan reseller, distributor ataupun bukan konsumen, apa boleh bergabung Kak Imas? Itu sangat boleh, it's okay, nggak masalah ya. Semuanya sehat ya, saya doain semuanya sehat, terus dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi dan diberikan rezeki yang berlimpah ya, dan anak soleh ya. Jadi malam hari ini teman-teman ya, saya lagi benar-benar hijrah total untuk menurunkan banner usaha yang kemarin. Nah sekarang kita sudah pakai banner Beauty Spray AI. Jadi teman-teman nggak bingung lagi kemana cari Beauty Spray AI. Nah sudah ada banner di depannya, nanti gambarnya ada gambar saya bersama suami, jadi sudah nggak bingung lagi. Kak Martini ya, Singkawang ini teman-teman yang belum pernah ketemu. Nah melihat wajah saya sudah langsung lumayan manis lah ya. enggak terlalu pede. Oke, sudah jam 8, ternyata yang datang adalah 9 orang. Dan saya ingin melihat dulu teman-teman ya, saya ingin melihat dulu mungkin dari HP Umi. Boleh pinjam HP-nya Umi sebentar ya, saya pengen lihat dulu dari HP ya. Tolong buka Facebooknya Umi sebelum saya mulai ya teman-teman ya. Saya pengen lihat, saya akan buka akun saya pribadi dari HP-nya ipar saya sebentar. HP-nya sensitif. Sehat, amin, sehat insyaallah. 10 orang ya. Pastikan teman-teman ya, teman-teman yang datang ya, teman-teman yang datang ini adalah teman-teman yang siap belajar, siap untuk mengupgrade diri ya. Saya mau lihat dulu siapa. Apa kabarnya teman-teman? Bisa lihat ya. Jadi teman-teman silahkan bagikan ya, silahkan teman-teman buka dulu
dulu seperti ini. Nah, buka dulu seperti ini, sudah ya, sudah sekarang ya. Teman-teman buka, kemudian ada di pojok sebelah sini. Nih, pojok sebelah sini bagikan. Teman-teman sudah lihat ya. Bagikan, maka teman-teman lihat mulai nonton bareng. Mulai nonton bareng. Dan teman-teman mulai klik mulai nonton bareng. Jadi silahkan dibagikan dan mulai nonton bareng. Nah, jadi ketika mulai nonton bareng ini teman-teman bisa bagikan ke temennya teman-teman ataupun ke timnya teman-teman atau orang yang ingin teman-teman ajak untuk berbagi ya, untuk berbagi informasi di malam hari ini ya. Nah ya, contoh saya mau ngajak dari HP-nya ipar saya ya, Ikam, 2 orang ngajak Ak Sandi gitu kan, pokoknya saya kenal di sini di HP ipar saya, Kak Ayu. Nah, silahkan teman-teman bagikan tadi ya, silahkan bagikan tadi, melihat. Ternyata ada Bang Suhendra Heriadi bergabung di akun Umi, Conci Selembe, Fitri Amo bergabung, Masya Allah, salam kenal teman-teman. Semakin banyak teman-teman membagikan nonton bareng malam ini, maka saya doakan yang ada hutang-hutangnya dimasukkan Allah, yang lagi cari jodoh dimudahkan jodohnya sama Allah, yang pengen dapat anak diberikan anak ya, keturunan terbaik dari Allah ya, Masya Allah. Jadi malam hari ini Allah yang lagi cari jodoh dimudahkan jodohnya sama Allah, yang pengen dapat bagaimana menghasilkan rezeki bisnis mulai dari nol. Jadi sekarang harus ikutin instruksi saya dulu malam hari ini ya, yang sudah bergabung silahkan bagikan tapi dengan menonton bareng. Bang Suhendra Heriadi, jadi saya sambil pegang akunnya ipar saya ya. Ayo silahkan teman-teman, karena akan terlihat ketika teman-teman membagikan status ini ya, jadi akan terlihat ya, jadi nanti bisa ketahuan ada berapa orang yang akan menonton di akunnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman siaran langsung bagaimana sih, nah jadi saya akan memulai materi malam ini, bagaimana sih ketika kita lagi siaran langsung. Kak Agus, Kartina Titin ya, bagaimana kita bisa Bang siapa lagi yang datang ya, saya pengen lihat Bang Muhammad Al Fikri, apa kabarnya malam hari ini? Tika, Kak Yunimar, sehat ya semua ya. Jadi bisnis yang dimulai dari nol itu teman-teman harus siap untuk menjadi pertama orang yang berbeda. Jadi kita nggak bisa jalanin bisnis kalau kita masih tetap misalnya idealis sama sesuatu. Jadi bisnis itu nggak akan jalan ketika teman-teman idealis. Idealis dalam arti kata, nggak mungkin ada yang beli produk saya, nggak mungkin kalau saya update akan laris, nggak mungkin. Jadi kebanyakan ahnya, jadi ya itu tadi kata Allah, ya udah aja gitu kan. Nah kita lihat di akun, saya lihat di akun punya ipar saya, kita saling sapa. Jadi teman-teman, ketika memulai bisnis dari online itu adalah teman-teman harus siap merubah diri menjadi orang lain. Dalam arti teman-teman mentalnya harus siap untuk menunjukkan wajah sendiri gitu kan. Nah, wajah teman-teman sendiri itu adalah brandnya teman-teman. Itu yang membuat teman-teman bisa dikenal dulu. Jadi trust ya, kepercayaan orang kepada kita itu adalah saat kita berani gitu kan. Saat kita berani untuk menunjukkan siapa diri kita. Makanya orang-orang akan bilang kita nggak hoak, kita serius, kita beneran punya produk, kita beneran ingin berbisnis dengan baik gitu kan, kita beneran ingin membesarkan bisnis kita. Jadi bukan hanya sekedar mengupgrade foto atau mengupgrade video doang gitu kan. Dunia digital sekarang butuh sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa? Data kita yang serius, data kita yang benar, data kita yang membuat orang-orang bisa, oh ini ya, oh bener ya, oh iya ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang masih belum membagikan video saya siaran langsung ini, nonton bareng, maka teman-teman silahkan bagikan dan lihat, dan silahkan tag temannya teman-teman, siapa yang ingin teman-teman ajak untuk menonton ya. Nah, siaran langsung acara nonton bareng ini akan sangat ramai ketika teman-teman membagikan ini. Nah, doa saya apa? Teman-teman jadi pembisnis online yang luar biasa. Oke.
Oke, itu poin pertama tadi ya. Nah, menjadi berubahlah menjadi orang lain, dalam arti saya mah nggak biasa gitu kan siaran langsung. Nah, kalau teman-teman nggak biasa siaran langsung, mulailah terbiasa dengan siaran langsung. Karena teman-teman ingin berbisnis di media sosial, maka teman-teman harus bisa menunjukkan, jangan wajah orang lain gitu kan, jangan nunjukin video orang lain, jangan menunjukkan foto orang lain, tapi bukti dari diri teman-teman sendiri. Nah, itu yang membuat trust bisnis online itu berjalan dengan sangat lancar. Nah, itu dia tadi ya. Ini teman-teman yang saya cintai, Kak Delvia ya, cintai karena Allah. Hari ini kenapa saya memilih bisnis online gitu kan, memulai dari nol. Jadi pada tahun 2013 lalu saya, enggak 2013 deh, 2014 lalu di sekitar bulan Juli saya tertarik untuk cari jajanan bahasa yang enak di lidah saya. Ketika saya mendapatkan jajanan kerupuk basah enak itu, saya bertanya sama yang membuat kerupuk basah itu, apakah saya boleh memarketingkan ini? Padahal di saat itu saya tidak tahu yang namanya bisnis online, saya nggak tahu yang namanya kayak orang-orang marketing gitu, saya nggak tahu teman-teman. Tapi Bismillahirrohmanirrohim, dengan niat tadi, karena saya lagi diet waktu itu ya, 2014 ya Neng ya, bulan Juli kan Neng, kita mulai makan kerupuk basah ya. Akhirnya di bulan Agustus saya diet di minum apa ya waktu itu, minum nutrisi ya kalau nggak salah. Jadi alhamdulillahnya saya nggak makan apa-apa, nggak makan nasi, nggak makan apa, jadi makannya makan kerupuk basah. Dan akhirnya saya jadikan kerupuk basah itu adalah sebuah usaha yang saya update karena saya suka makan, jadi saya ngupdate makanan, jadi saya update kerupuk basah. Saya tanya apakah ada yang mau beli kayak gitu. Ternyata teman-teman banyak banget teman-teman di Facebook saya itu suka kerupuk basah. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman tuh ketika ingin bisnis online tadi gitu kan, ketika nunjukin ini kita yang makan, wajahnya kita juga difotoin, di videoin, orang lebih apa tadi? Di poin pertama, lebih trust sama kita. Nah, keterasan itu akan menjual produk yang ingin kita jual. Itulah namanya kepercayaan secara pribadi orang lain kepada kita. Jadi kita bukan hoax, kita bukan hanya sekedar jualan, tapi kita benar-benar real. Jadi saya acungkan jempol terutama untuk Farm Eye yang berani mengupdate foto sendiri, berani mengupdate video sendiri untuk mengenalkan produk ya, terutama BSI ya, Beauty Spray AI gitu kan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, luar biasanya kita udah masuk ya angka hampir 200 orang di beberapa provinsi, dan paling banyak itu tentunya di Kalimantan Barat. Di luar dari itu gitu kan ada sekitar hampir 60-an orang di luar provinsi Kalimantan Barat. Dan itu Masya Allah sekali bagi saya ya. Kak Eka, selamat datang. Jadi teman-teman, poin yang ketiga ya, poin yang ketiga agar bisnis online ini berjalan dengan sangat baik, teman-teman jangan suka copas-copas deh. Saran saya ya, jangan suka copas-copas status orang lain, jangan suka copas-copas tadi foto orang lain, jangan suka copas-copas milik orang lain. Tapi coba teman-teman secara kreatif punya produk sendiri, itu adalah kalimatnya dengan kata sendiri yang ngalir aja gitu. Kayak teman-teman ngomong sama orang sehingga orang itu paham gitu kan. Terus kayak teman-teman yang mungkin ngambil produk ke Shopee gitu kan, saran saya, teman-teman beli dulu produknya ya, beli dulu produknya, di foto sendiri. Jangan mengambil murni dari produk Shopee itu, atau mengambil dari Tokopedia, ataupun dari Lazada, atau Siblu, Blink, atau apa dan apanya, pokoknya tokoku apa. Kalau bisa tuh teman-teman memang memegang produk itu dan punya dulu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, di Quran surah As-Saff gitu kan, di ayat keempat, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh marah sama seseorang yang ngajakin sesuatu tapi orang itu nggak ngerjain. Jadi contoh, teman-teman jualan apa gitu kan, jualan sepatu, sendal atau apapun itu, teman-teman harus punya dulu. Oh ini loh punya saya. Jadi kalau saya pribadi, saya jualan online nih teman-teman ya. Jualan online macam saya bilang tadi, kerupuk basah AI. Dari dulu sebelum itu jadi kerupuk basah AI kan kerupuk basah Ummu Zahro. Jadi itu saya makan, saya buat videonya, saya menyatakan bahwa saya sudah merasanya, jadi lebih ke bukti kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman jualan sepatu, teman-teman pakai dulu sepatunya, apakah sepatunya enak gitu kan. Teman-teman beli tas, teman-teman pakai dulu tasnya, apakah kualitas kulit tasnya itu bagus gitu kan. Dan itu membuktikan bahwasanya teman-teman itu benar-benar tadi saya bilang di poin kedua, tidak hoak gitu kan, benar-benaran serius. Ini loh, saya loh penjual loh, saya loh pengen
pengen menjual barang yang ingin saya jual loh ya, seperti itu. Jadi poin pentingnya dari bisnis media sosial ini gitu, teman-teman harus siap menghadapi hater. Kok kayak Mas bilangnya hater? Iya, pasti ada orang yang nggak seneng ngeliat, alah muka dia lagi, video dia lagi. Tapi kalau teman-teman buat videonya dengan sangat kreatif, fotonya dengan sangat kreatif, tulisan dengan sangat kreatif, saya yakin banget maka tulisan itu, video itu akan membuat orang merasa nyaman, bahkan orang-orang kepo dan ngimbokin teman-teman. Pernah ngerasa seperti itu? Kalau teman-teman udah ngerasa seperti itu, insya Allah teman-teman adalah calon pebisnis online. Jadi saya ingin bahas di dalam room family itu adalah tema yang tadi media sosial itu ingin saya ulang, itu adalah materi 2 bulan yang lalu ya. Nah jadi mudah-mudahan teman di Farm I masih ingat materi-materi ini, dan saya akan masuk ke materi lebih spesifik lagi teman-teman. Jadi apa yang ingin saya sampaikan malam ini, media sosial yang benar-benar yang sekarang mungkin belum disentuh sama orang lain, belum menjadi bahan untuk menghasilkan money, belum jadi bahan yang mungkin teman-teman bisa juga berkiprah di sana. Nah apa itu? TikTok. Jadi sekitar 2 hari yang lalu saya ikut webinar di TikTok bersama Sandiaga Uno. Bagaimana Pak Sandiaga Uno memulai bisnisnya dari nol. Jadi beliau itu di PHK teman-teman. Beliau di PHK dengan minus, berusaha untuk memulai bisnis dari nol, belajar di sana sini gitu kan, dengan standar memang beliau udah sangat-sangat pintar sekali ya. Beliau kan dokter ya. Jadi beliau bilang di webinar TikTok itu, banyak banget masyarakat Indonesia yang masih gitu kan, yang masih belum main TikTok. Karena gara-gara ada informasi bahwa TikTok itu haram. Iya bener haram kalau pakainya dalam keadaan telanjang. Ini bagi saya ya, kalau pakainya dalam keadaan telanjang, kalau nggak berjilbab, kalau gaya-gayanya tuh gaya-gaya Yahudi banget gitu kan, atau gaya-gayanya yang nggak senonoh banget, dan itu salah. Tapi kalau teman-teman ya punya bisnis apa, bisnis kuliner, teman-teman punya bisnis seperti saya, bisnis kecantikan, skincare, nah Zam-Zam Saffron ya, saya punya bisnisnya. Jadi kita tuh harus yakin dulu, harus trust dulu dengan produk kita gitu kan. Karena bukan apa tadi, ketika kita sudah berani masuk ke dunia TikTok tadi, ternyata TikTok itu teman-teman, kata Pak Sandiaga Uno, beliau itu baru selama COVID ini mulai belajar main TikTok. Ternyata banyak banget ilmu yang belum saya dapat gitu kan. Ternyata banyak banget ilmu yang belum saya gapai. Ternyata TikTok itu menghasilkan uang berlipat-lipat. Jadi beliau itu juga pernah dapat masalah, bukan masalah sih ya, mungkin ya siapapun COVID banyak sekali ya usaha-usaha di saat COVID itu yang gulung tikar. Nah salah satunya, nah ketika usaha itu gulung tikar teman-teman, apa yang dilakukan sama ownernya? Menutup atau tetap lanjut? Kalau menutup berarti ownernya sudah tidak membuka usaha itu, tapi ketika tetap lanjut berarti owner harus siap, ketika punya harta sendiri harus mengeluarkan harta untuk apa? Untuk bayar karyawan. Dan itu yang sangat saya alami beberapa bulan kemarin ya, selama COVID, benar-benar mengalami penurunan omset yang drastis sekali gitu kan. Dan saya percaya ketika saya mengalami omset yang drastis, saya yakin Allah punya tanda-tanda dan sinyal bahwa saya harus punya usaha ataupun rezeki yang bisa membuat orang lain lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih menginspirasi lagi. Dan saya berpikir gitu kan, saya nggak bisa gini-gini aja. Banyak curhatan teman-teman saya yang suaminya di PHK, nggak digaji berbulan-bulan, terus kemudian udah kerja tapi nggak dibayar gitu kan, dan itu luar biasa banget sedihnya ya. Jadi apa yang Pak Sandiaga Uno lakukan, dia mengeluarkan uang dari pribadinya sendiri teman-teman, nah menggaji. Dan itu yang saya kerjakan gitu kan selama beberapa bulan terakhir ini, mengeluarkan uang dari pendapatan yang lainnya. Dan Masya Allah, Tabarakallah, ketika saya memutuskan untuk hijrah, kembali ke masjid, kembali ke Quran tadi gitu kan. Dan saya baru memulai main TikTok itu baru sekitar Oktober kali Neng ya. Kita baru main TikTok Oktober ya, sepertinya Oktober. Nah saya baru main TikTok itu Oktober teman-teman. Dan ternyata saya lihat di TikTok itu banyak banget usaha yang orang-orang punya itu sampai bisa menghasilkan uang bermiliar-miliar. Wow, dahsyat banget. Selama ini kita mainnya di Facebook doang, di WA doang, dan kita lupa ternyata ada ladang rezeki yang dibuat di TikTok teman-teman. Nah jadi kalau misalnya banyak yang haramnya, jangan lihat yang haramnya, lihat yang baiknya. Jadi
versinya Pak Sandiaga Uno itu, jangan lihat yang buruknya, lihat yang baiknya. Jadi teman-teman itu coba punya mindset, jangan memandang orang dari segi buruknya doang, tapi pandanglah dari segi baiknya. Dan itu yang diajarkan sama Rasulullah, apa? Berbaik sangka. Nah, tidak suuzon tapi husnuzon. Jadi saya lihat setiap saya buka recent saya gitu kan, karena kita nggak aneh-aneh ya, recent saya itu rata-rata jualan cake ya, jualan ini, jualan itu, dan itu potensial banget bagi teman-teman yang baru memulai bisnis, baru memulai ingin belajar bisnis gitu kan. Nah, jadi dan itu cocok banget bagi kita yang pemula banget gitu kan. Dan pastikan gitu kan, produk yang kita tawarkan itu adalah produk yang benar-benar halal, yang benar toyib, dan kita tahu banget detail. Misalnya teman-teman jual kuliner, teman-teman harus tahu banget itu gulanya halal gitu kan, terus apa-apa krimnya halal, dan harus pastikan karena banyak banget yang bertebaran ya, saking semuanya pengen laris, semua serba diobral gitu kan. Karena saya juga pemantau Shopee ya, di Shopee itu banyak banget jualan-jualan dagangan-dagangan kayak bahan-bahan kue gitu kan yang dijual dari luar negeri, dan kita harus aware, kita harus berhati-hati memilih dengan baik gitu. Jadi kalau beli sesuatu itu jangan lihat murahnya kalau makanan ya, jangan hanya lihat murahnya, oke ini murah, hati-hati, tanya dulu bagaimana isinya, halalkah, nah, terus bagaimana isinya, bermanfaat enggak, itu hati-hati, termasuk dari tepungnya ya, terus dari menteganya tuh. Saya tuh hati-hati banget kalau memilih tuh barang-barang yang seperti itu, saya nggak mau sembarangan teman-teman ya. Selamat datang ya bagi teman-teman yang baru bergabung. Jadi teman-teman, TikTok itu adalah salah satu ladang rezeki yang bisa teman-teman coba ya. Nah, dan itu lebih membuat kita bisa berkreasi. Tadi silahkan pilih mau bentuk lagu apapun, mau yang islami, mau barat-barat, mau apa, semuanya insya Allah ada gitu kan, yang mana teman-teman merasa nyaman aja gitu kan. Jadi hari ini ketika kita pengen memang memulai bisnis dari online gitu kan, jadi teman-teman juga harus siap gitu kan, menerima tantangan dari bisnis online yang dilakukan gitu kan. Nah, jadi bisnis online yang teman-teman kerjain bukan hanya sekedar nge-share doang teman-teman ya. Jadi jangan kerjain bisnis yang hanya sekedar share tapi teman-teman gak ngerasakan feel. Nah, that's very important if you have a feel with your product. Jadi sangat penting sekali kamu punya perasaan yang dalam, deep of feel gitu kan, perasaan yang mendalam dengan produk yang kamu ingin jual gitu kan. Masya Allah, anak soleh. Jadi kamu harus punya feel, perasaan apa? Perasaan bahagia. Feel apa? Kenapa harus bahagia Kak Imas? Karena semakin bahagia penjual produk itu, maka semakin banyak datang rezeki. Magnet rezeki itu semakin banyak datang, dan itu memang di luar kadar otak manusia. Jadi kalau kata Gurunda Lukman saya, rezeki itu biar suka-suka Allah aja. Jadi jangan kejar omset deh gitu kan, kejarnya rezeki. Kenapa kejar rezeki? Karena biar suka-suka Allah kasihnya. Ketika Allah suka-suka ya terserah Allah aja gitu kan. Jangan punya target yang terlalu tinggi, misalnya saya mau omset segini, saya jualan segini. No, saya udah nggak kepikiran seperti itu lagi. Saya hanya kepikiran bagaimana saya punya produk itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Bagaimana saya punya produk itu tetap repeat order. Bagaimana saya punya produk itu produk yang halal, thayyib, yang benar-benar dari pemiliknya, dari bahan bakunya, dari bahan-bahan yang dipilih, semuanya yang punya muslim gitu kan. Jadi kita coba deh gitu kan, coba ngecek gitu kan produk-produk yang mungkin lagi kita jual atau lagi pengen kita ngapa kejepit pelan-pelan. Maaf ya, intermezzo, Kendra kejepit ke samping tempat tidur. Ya teman-teman, yang membuat saya memilih bisnis online itu adalah salah satunya juga ya, karena pandemi ini, COVID ini sangat luar biasa dampaknya untuk orang-orang di sekitar. Maka kita harus lebih, apa kata Pak Sandiaga, harus lebih berinovasi, harus lebih berkreasi. Jadi tugasnya kita sebagai pembisnis online salah satunya harus lebih berkreasi, berinovasi dalam segala hal. Apapun itu, bisnis apapun itu, jadikanlah semuanya ladang yang baik untuk orang lain. Nah, intan surullah wa ansurulakum. Jadi kalau diajarkan sama Gurunda, bagaimana kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Bagaimana kalau misalnya di agama yang lain, bagaimana kita tolong gitu kan, tolong orang lain, maka
Tuhan itu akan tolong kita. Sama prinsipnya agama apapun, saya rasa semua teman-teman mengetahui itu ya, sama. Jadi dalam adat apapun, semakin banyak teman-teman bantu tetangga sebelah, maka tangga kita pun kecipratan rezekinya. Jadi teman-teman, gak ada yang berbisnis di online itu saingan. Saya rasa gak perlu ngomongin tentang saingan-saingan, gak ada lah saya rasa gitu kan. Jadi teman-teman lihat orang-orang di pasar sana ya, yang jualan ikan, terus yang jualan sayur, apakah mereka merasa bersaing padahal mereka sebelahan? Jadi sayang banget kalau kamu sebagai pembisnis online mikirnya, dia buka bisnis yang sama nih kayak aku, nanti produk aku nggak laku. Sayang banget, berarti kamu nggak yakin bahwa Tuhan kamu itu Allah, kamu nggak yakin bahwa Tuhan kamu itu maha pemberi rezeki. Jadi kalau kamu yakin, maka insya Allah hasilnya bakalan luar biasa. Kasian ya, lagi nunggu-nunggu sinyal ya. Nah, Kendawangan baru masuk ya. Tak tahu kenapa sinyalnya lagi kedut-kedut. Nah, ini ada sahabat saya juga, Betty Ernawati Pardede, apa kabarnya? Lama nih nggak jumpa nih sama pengantin baru. Ada Kak Long Neng juga ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman hari ini belum punya produk ya, gitu, jadi silahkan teman-teman cari produk yang membuat feel teman-teman itu senang gitu. Ketika teman-teman senang, maka rezekinya juga akan datang. Seperti itu, semakin lapang, kata Guru Lukman, semakin lapang hatinya maka semakin luas rezekinya, tapi semakin sempit hatinya maka semakin sedikit rezekinya. Jadi kamu mau memilih yang mana? Kamu mau menjadi yang mana? Nah, kalau Imas milihnya mau melapangkan hati saja, meninggalkan perasaan-perasaan suuzon. Makanya kalau orang tanya, aku udah buktiin loh produk ini bagus tapi aku belum, saya akan jujur gitu kan. Banyak katanya, kayak Imas pakai skincare apa? Aku nggak pakai skincare apa-apa sekarang. Mungkin udah hampir 1 bulan ya aku nggak ada pakai skincare apapun. Jadi memang murni pakai beauty spray aja habis semprot udah doang gitu, pakai lipstick udah kemana-mana. Jadi kalau ditanya Imas lagi sibuk pakai skincare apa, jadi aku tuh takut pakai produk-produk yang lagi viral teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin lagi jualan produk-produk yang krim-krim, coba deh cek lagi deh, emang sudah BP POM tapi benar-benar cekin banget gitu kan, benar-benar cekin banget. Imas aja nih pakai produk kemarin ya, Cream Day, Cream Night itu sampai 10 bulan detoknya. Nah, padahal Imas nggak pernah pakai yang aneh-aneh di wajah ya, Imas nggak pernah pakai yang aneh-aneh, malah wajahnya cuma pakai bedak bayi ataupun nggak pernah berbedak kali Neng ya dulu ya. Makanya heran juga bisa produk alami saya 10 bulan loh gitu kan. Jadi benar-benar teman-teman tuh harus hati-hati banget gitu dengan produk-produk skincare yang ada gitu. Nah, ini bagi saya gitu kan, ini bagi saya. Jadi tidak membuat teman-teman yang tersinggung ya, jangan membuat teman-teman tersinggung, oh Kak Imas nih mau ngelakuin produknya. Enggak, saya benar-benar nyampain. Benar-benar hati-hati, coba teman-teman tanyain kandungannya banget, dari mana aslinya, dari mana dapat krimnya, dibuat dengan apa. Benar-benar teliti banget, sama kayak kita memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, begitu juga kita menempelkan sesuatu yang ada di wajah, tangan atau diri kita, dan itu penting banget. Nah, oke deh teman-teman, mungkin materi saya sudah 20 menit ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Nah, saya buka sesi pertanyaan ya, silahkan teman-teman bertanya. Jadi saya mau buka HP abang saya dulu nih, HP A saya. Nah, silahkan teman-teman yang ingin bertanya pertanyaan seputar bisnis online yang dimulai dari nol gitu kan. Nah, siapa tahu kita bisa saling sharing, atau teman-teman yang sudah sukses di bisnis online boleh kita juga berbagi. Saya juga masih belajar teman-teman ya, jadi jangan anggap Imas lebih baik, enggak, malahan bisa jadi itu Imas lah yang paling buruk ilmunya gitu ya. Jadi teman-teman bisa jadi Imas yang paling buruk ilmunya, yang baru, yang Imasnya juga baru belajar gitu kan, baru belajar untuk menjadi ya gini lah, menjadi Imas gitu kan. Sekarang teman gak usah khawatir, Imas ada terus kok di Basecamp. Jadi saya full di Basecamp, jadi silahkan datang aja ke Basecamp Jalan Padat Karya ruko nomor 6 gitu kan. Nah, nanti akan saya juga lagi berusaha untuk menghijrahkan diri untuk tidak terikat dengan siapapun, dengan apapun. Jadi saya memang pengen nge-free ya, nge-free kata dia, pengen jadi orang biasa aja. Nah, saya pengen jadi orang biasa aja, bukan orang-orang yang nggak kejar-kejar target lagi deh, capek ngejar-ngejar target mah.
Saya mau jadi Imas apa adanya gitu ya. Saya mau jadi Imas aja. Ada yang bertanya, silakan teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Jadi pertanyaannya harus seputar bisnis online ya. Nah, karena materi malam ini saya kerucutkan dengan tadi teman-teman bisa memulai bisnis dengan TikTok tadi. Ternyata TikTok itu juga menjadi salah satu ladang untuk mendapatkan rezeki gitu kan. Kemarin saya nonton webinar ya dari Sandiaga Uno tadi gitu kan, ternyata TikTok itu cocok banget gitu, cocok banget bagi kamu-kamu yang memang ingin memulai bisnis dari bawah. Jadi semangat terus ya, semangat terus memulai bisnis online ya. Tapi kita udah share-share Kak Imas, tapi nggak laris-laris. Nah, begitulah bisnis ya, nggak ada orang yang jualan langsung laris. Tapi yakinlah dengan berbisnis teman-teman, salah satunya itu tadi ikut sunnah Rasulullah ya, ikut sunnah Rasulullah, ikut belajar dari Rasulullah, ikut mengajak orang-orang lain untuk berpenghasilan gitu kan. Nah, jadi bisnis yang sukses itu teman-teman adalah di saat kita berbisnis tapi bisa bantu orang, itulah bisnis yang berhasil, tapi tidak menyakiti orang lain. Jadi bisnis yang tidak berhasil itu adalah ketika kita ngajakin orang terus kita meninggalin orang itu dan membuat orang itu merasa terzolimi. Nah, mau nanya Cinta, hadapin pembeli yang lebih banyak tahu dari kita yang jual, lagi kesel, awalnya udah ditawarin, dijawab ngegas, aku nggak suka perawatan ribet, tak punya waktu. Tiba-tiba ditanya, tiba-tiba tadi nanya lalu dibilang inilah itulah ya Allah, kok nyesek, minta sarannya ya. Jadi cara ngadapin pembeli yang lebih banyak tahu dari kita yang jual itu, biasanya mereka tuh omdong luang Kak, banyak ngomong gitu tapi nggak ada buktinya gitu kan. Terus dibilang dia nggak mau pakai skincare gitu kan, padahal saat nikah aja dia mau dandan, jadi bohong kalau misalnya nggak mau pakai skincare gitu. Jadi kita tuh teman-teman kalau ngomong harus sesuai realita lah ya. Kalau saya gitu kan, bohong sekali kalau dia bilang dia nggak suka perawatan, buktinya dia nikah minta didandani gitu kan. Jadi kalau misalnya dia nggak suka skincare, harusnya nikah nggak perlu didandani, cukup pakai lipstick doang dah, atau pakai alis-alis, sudah selesai. Sepakat ya. Jadi bagaimana cara menjawab orang-orang yang membuat ribet banyak pertanyaan ini dan itu ya. Kita jawablah sepengetahuan kita. Jika kita tidak tahu dengan pertanyaan-pertanyaan dia, maka minta bantu. Nah, minta bantu sama marketing, atau minta bantu sama owner, atau minta bantu sama orang-orang terdekat gitu kan. Bagaimana nih agar bisa greget gitu kan, nah, agar kitanya nggak nyesek gitu. Nah, niatkan karena Allah. Jadi kalau bisnis dan sesuatu yang kita jual atau kita kenalkan niatkan karena Allah, maka di apapun sama orang lain maka itu akan menjadi mudah. Dan saya mengalami banget memulai bisnis online dulunya, sampai dibilangin, kan Dimas nggak bisa buat kerupuk basah gitu kan Dimas nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya bilang, apakah harus jadi orang yang harus bisa buat kerupuk basah jadi penjual kerupuk basah kan gitu. Terus orang-orang yang ngejualin pesawat, apakah dia punya pesawat? Nggak juga kan. Tapi dalam arti maksudnya ini hanya kiasan doang ya teman-teman ya. Allah Akbar. Jangan dianggap bahwasanya Dimas mah sok tahu gitu kan. Dimas nggak, saya juga lagi belajar, saya juga lagi memahami karakter orang. Ya teman-teman perlu cari buku yang namanya tentang memahami 4 karakter manusia. Jadi Personality Plus. Nah, buku itu udah jarang banget. Dulu Imas bacanya pas pertama kali kuliah tahun 2007. Jadi Personality Plus itu penting banget untuk diketahui teman-teman ya. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Kak Eka ya. Nah, oke Kak Eka, karena Kak Eka bertanya malam hari ini,
Kak Eka dapat giveaway dari manajemen AI 1 buah kalender. Nanti bisa diklaim sama admin ya. Nah, jadi teman-teman hanya ada 1 penanya karena sudah jam setengah 9. Dan saya juga lagi persiapan menanggalkan banner di bawah juga, banner dari usaha yang kemarin. Sekarang kita buka usaha yang baru, jadi kita lagi naikin banner. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman ya, jazakumullahu khairan kasiran. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi memulai bisnis online, Allah permudah dan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Karena hari ini ketika banyak orang yang dipecat atau di PHK, nah hari ini teman-teman lah yang membuktikan bahwasanya teman-teman bisa dapat rezeki lewat dari mana-mana aja gitu kan. Dan bersyukurlah teman-teman ya, seperti teman-teman yang sudah pegawai atau punya pekerjaan tetaplah bersyukur dan jangan nyinyir orang lain, karena ketika kita menyinyir orang lain maka malaikat pun akan menyinyir kita. Bahasnya kayak gitulah ya kasarnya, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi ketika kita jahat sama orang lain ya pasti akan dibalas dengan kejahatan. Kuncinya adalah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Sukses selalu. Jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer. Tetap jaga jarak. Kayaknya ada yang ngamuk-ngamuk gini. Tetap jaga jarak dan pastikan teman-teman banyak minum air putih hangat. Minta ampun sama Allah, kita dijauhkan dari mara bahaya ini. Dan kita doakan teman-teman ya, teman-teman kita yang kena COVID-19. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman yang kena COVID-19 itu bukanlah sebuah aib ya. Itu bukan sebuah aib. Nah, jadi kita dukung mereka untuk sembuh, kita doakan mereka untuk sembuh. Karena virus gitu kan, yang karena udah diviral aja sih Neng ya. Jadi nampaknya itu seperti aib ya Neng. Padahal sebenarnya COVID-19 itu bukanlah sebuah aib teman-teman. Itu adalah virus penyakit yang harus dihindarkan, karena zamannya Rasulullah juga ada wabahnya. Oke Kak, makasih, barakallah. Semoga sukses juga Mami Novi, Mama Eka. Alhamdulillah, makasih sarannya. Wah, kalender ya Kak, nanti diambil aja kalendernya ya Kak, diklaim sama Wit ya. Oh juga tadi ada orang yang pertama hadir buat Kak Desi ya. Kak Desi ya. Buat Kak Desi pertama kali masuk komen. Nah, saya juga akan kasih Kak Desi 1 ya. Nah, 1 hadiah. Nah, mudah-mudahan hadiahnya bisa bermanfaat buat Kak Desi dan bermanfaat juga buat orang-orang di rumah ya. Insya Allah ya, Insya Allah nanti diantarin kalau sempat, kalau nggak sempat ya nggak usah lah ya. Saya mau buat Kak Desi nanti saya kasih mukena baru ya. Mudah-mudahan berkah, makin dekat sama Allah, makin dijauhkan dari mara bahaya, dilindungin Allah ya. Terima kasih juga sudah hadir di siaran langsung malam hari ini ya buat Kak Desi. Mudah-mudahan Kak Desi masih tetap menonton dan hadir gitu kan. Apa Kak Desi masih menonton dan hadir? Nah, juga untuk Kak Windy, nah juga dapat kalender dari saya, nanti boleh klaim ke admin ya sama Kak Wiwit. Oke, barakallahu fikum teman-teman, sampai jumpa di Baitullah dan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa pergi ke Baitullah sama-sama. Jadi teman-teman, kunci dari bisnis ya, bisnis yang besar itu akan dilahirkan sama orang-orang yang siap untuk besar dan siap untuk kecewa di awal. Kecewa di awal dalam hati itu bukan dikecewain sama Allah, enggak gitu kan, tapi harus siap melewati tantangan. Saya baru mulai 2 minggu aja udah dikasih Allah tantangan luar biasa, tapi teman-teman pasti mampu menghadapinya. Dan jangan lupa untuk beauty spray ini mau botol yang ke-14 ya, baca dulu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.